menjelaskan tentang kehidupan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sila Rizky Destia, saya Hanina Suli, Saya Nurul, saya Pujira Kamalsuti, saya Nagisa Sabila, saya Saputri Yudi. Langsung aja ke kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kedudukan titik terhadap lingkaran itu adalah posisi suatu titik jika dibandingkan dengan lingkaran yang ditentukan oleh jarak titik tersebut ke pusat lingkaran dan panjang dari jari lingkaran. Nah, jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu ada titik di dalam lingkaran. Nah, ini dari titik pusat ke sini masih di dalam lingkaran. Ini hasilnya bakalan jadi kurang dari jari-jari. Terus yang kedua ada titik pada lingkaran yang ini. Jadi ini nggak lebih nggak kurang dari lingkaran dan hasilnya bakalan sama dengan jari-jari nilai atau hasilnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu ada titik di luar lingkaran. Jadi dia ini melewati lingkarannya. Nah, ini hasilnya bakalan lebih dari jari-jari. Terus di sini ada rumusnya. Rumusnya ada 2. Yang pertama ada titik 0,0. Itu kalau kita jabarin jadi x kuadrat ditambah y kuadrat titik-titik r kuadrat. Terus yang kedua ada titik a, B. Di sini rumusnya sama tapi ada a, B-nya. Jadi x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat titik-titik sama juga r kuadrat. Lalu ada soal yang pertama itu soalnya tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini adalah lingkaran yang berpusat di titik 0,0 yang ini. Dan nanti kita akan mensubstitusikan kita masukkan rumusnya x kuadrat ditambah y kuadrat x-nya ini adalah y2. Kita masukkan di sini. Dan y kuadrat ini adalah 4. Min 2 kuadrat adalah hasilnya 4. Kita masukkan di sini. Dan 4 kuadrat adalah hasilnya 16. 4 ditambah 16 hasilnya adalah 20. Nah, karena R ini lebih besar daripada 20, jadi 20 ini adalah kurang dari 25 atau kurang dari jari-jari. Selanjutnya soal yang B itu B 4,3. Kita masukkan rumusnya seperti biasa. Ini 4 ini adalah sebagai x. Kuadrat hasilnya adalah 16. Min 3 kuadrat hasilnya adalah 9. 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Dan 25 ini adalah sama dengan jari-jari asli 25. Jadi kesimpulannya hasil titik A ini adalah kurang dari jari-jari 25 ini. Dan berarti titik A ini terletak di dalam lingkaran, sementara yang B ini dia terletak pada lingkaran. Selanjutnya yang contoh soal kedua, ini soalnya tentukan kedudukan titik P 4,5 terhadap lingkaran x kurang 1 kuadrat tambah y ditambah kurang 3 kuadrat sama dengan 9. Caranya itu kita masukin rumus yang ini A, B. Turun dulu sama kayak yang ini. Ini rumusnya x A kuadrat tambah B kuadrat kurang B kuadrat dengan R kuadrat. Kita
itu ibaratkan X sama Y. Terus kita turunin 4. Ininya tulis. Oh, ini kita turunin juga rumus yang ini, yang soal yang ini masih di sini. Koma. Tuh. Kuadrat. Terus tambah turunin 5 kurang 3. Kayak gini. Kita jabarin lagi. 4 kurang 1 itu 3. 4 kurang 1 3, ada kuadratnya. Tambah 5 kurang 3 2. Sama dengan 9. Sorry. Jangan tuh. Terus 3 kali 3 itu 9. 2 kali 2 4. Udahin 9. Karena 9 tambah 4 itu 13. Dan yang ininya tuh 9 kan. Jadi ini tuh lebih besar dari 9. Jadi P-nya ini ada di luar lingkaran. Ya, ada kedudukan garis terhadap lingkarannya. Itu kedudukan garis yang ditentukan dengan mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran yang menghasilkan persamaan kuadrat. Di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada tidak memotong, yaitu garis berada di luar lingkaran dan tidak memiliki titik persekutuan sama sekali. Kemudian ada menyinggung. Menyinggung itu garis berada di tepi lingkaran dan hanya memiliki satu titik persekutuan, yaitu disebut titik singgung. Kemudian ada memotong. Memotong ini garis menembus lingkaran dan memiliki 2 titik persekutuan dan sering disebut garis sekan. Selanjutnya ada rumusnya. Jadi rumusnya itu nanti di soalnya pasti akan menghasilkan persamaan lingkaran. Ini. Nah, nanti si hasil persamaan lingkaran itu akan menghasilkan persamaan kuadrat. Jadi hasilnya itu kalau persamaan kuadrat itu rumusnya ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah c sama dengan 0. Tapi dengan syarat a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalkan syarat a-nya itu 0, berarti itu dia tidak bisa menghasilkan nilai kedudukan garis terhadap lingkarannya. Setelah sudah menemukan persamaan kuadratnya, akan kita cari dengan nilai diskriminan dengan rumus b kuadrat dikurangi 4 dikali a kali c. Setelah menghasilkan nilai diskriminan, ntar kita akan bisa menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, tidak memotong, menyinggung atau memotong. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari kedudukan garis terhadap lingkaran. Di sini soalnya, tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2x min 1 terhadap lingkaran x pangkat 2 plus y pangkat 2 plus 2x plus 2y min 4 sama dengan 0. Jadi, dari dua nilai ini nanti kita bisa menuliskan rumusnya lalu menentukan jawabannya. Pertama, kita tuliskan dulu persamaan lingkarannya untuk mendapatkan persamaan kuadrat yang ada pada rumus. Nah, di sini tulis aja sama seperti yang itu. Setelah didapat persamaan lingkaran, ini kan kita tahu kalau kita mau cari tahu garis y-nya. Jadi setiap nilai y itu diubah menjadi 2x min 1 seperti ini. Ini kan tadi plus 2y, sekarang berubah jadi plus 2x min 1 pangkat 2. Begitu juga dengan 2y yang ada di sini, berubah jadi 2x min 1. Nah, untuk menghitungnya, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya pada kelompok kemarin persamaan lingkaran, kita akan menghitungnya dengan cara perkalian pelangi. Caranya, di sini 2x min 1 pangkat 2 menghasilkan, ini kan 2x pangkat 2, berarti menghasilkannya plus 4x pangkat 2 dihasilkan dari 2x pangkat 1 ditambah 2x pangkat 1. Terus selanjutnya kita kalikan yang ini dengan ini. 2x dikali min 1 hasilnya min 2x. Berarti min 2x dikali dengan 2 hasilnya berarti jadi min 4x. Selanjutnya min 1 pangkat 2 berarti kita tulis di sini min 1 sama min 1. Karena min ketemu min jadi plus kan, 1 dikali 1 hasilnya tetap 1. Di sini akan sama dengan yang di sini juga. Hasilnya adalah pertama 4x pangkat
2 dikali min 1. Hasilnya min 2. Di sini juga kita tuliskan lagi. Setelah sudah didapat yang ini, kita langsung satukan nilai yang variabelnya sama. Pertama, ini kan x pangkat 2, ini juga 4x pangkat 2. Nah, di sini tuh kalau misalnya nggak ada angka, artinya 1. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi di sini tulis 5x pangkat 2. Lalu selanjutnya kan ada nilai x ya. Nilai x yang ada angkanya di depan. Nah, karena di sini ada min 4x plus 2x sama plus 4x, jadi kita coret aja karena ini min 4x, nah ini min plus 4x. Jadi udah tadinya kan punya utang, terus jadi nggak punya utang karena ada plus 4x nya. Habis itu nanti kita tinggal tulis yang ininya plus 2x. Tulis di sini plus 2x. Habis itu yang terakhir nilai 1 ditambah min plus 1 ditambah min 4. Hasilnya jadi min 5. Habis itu kita tulis sama dengan 0. Setelah mendapatkan persamaan kuadratnya, kita tentuin nilai diskriminannya. Kan ini 5x itu sama dengan ax kuadrat, ini tambah bx kuadrat, itu sama dengan c. Nah, setelah menemukan persamaan kuadratnya, tinggal dimasukin aja. Ini b kuadrat berarti 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali a nya itu 5, c nya itu min 5. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 4 kali 5 terus dikali min 5, itu hasilnya 100. Ini sama dengan hasilnya 96. Berarti si 96 itu berada di garis, berarti dia memotong. Itu nilai diskriminannya lebih besar daripada nilai 0. Cukup penjelasan dari kami. Selebihnya mohon maaf. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke kita semua. Dan untuk soal latihannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.